Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Jujur, saya excited banget nih karena hari ini kita bakal bongkar tuntas satu mitos raksasa yang bikin banyak dari kita jalan di tempat urusan finansial. Mitos apa itu? Mitos kalau investasi itu cuma buat orang yang gajinya puluhan juta atau yang udah kaya raya dari sananya. Lewat fakta-fakta yang bakal kita bahas hari ini, kalian bakal lihat sendiri gimana langkah-langkah kecil yang konsisten tuh bisa ngasih keuntungan yang bener-bener luar biasa. Kalau selama ini kalian mikir, investasi mah bukan buat saya, siap-siap ya, karena obrolan kita hari ini bakal merubah total cara pandang kalian. Oke, mari kita langsung bedah hal ini. Coba deh tanya ke diri sendiri. Kira-kira gaji kalian yang sekarang ini bakal cukup nggak sih buat ngebiayain hidup 5, 10, atau bahkan 20 tahun ke depan? Semakin bertambah umur, tanggungan kita juga pasti makin numpuk kan? Entah itu buat biaya sekolah anak, cicilan KPR, asuransi, dan masih banyak lagi. Kebanyakan dari kita ngerasa kalau nyimpan uang cash di bank aja udah cukup aman. Tapi sadar gak sih, ada satu masalah besar yang sering banget kita lewatin waktu kita cuma numpuk duit di dompet atau di rekening tabungan biasa. Nah, masalah utamanya itu adalah si pencuri tak kasat mata yang kita sebut inflasi. Buat gambaran aja nih, coba kalian ingat-ingat lagi zaman awal tahun 2000-an. Waktu itu, beli sebungkus mie instan paling cuma keluar uang 500 perak kan? Sekarang, harganya udah tembus 2000 lebih. Itu naiknya 4 kali lipat loh. Bayangin aja kalau kalian simpan uang 500 perak itu di dalam celengan dari tahun 2000 sampai hari ini. Bentuk fisiknya sih nggak berubah, tapi daya belinya udah hancur lebur. Uang yang statis itu nilainya bakal terus kegerus waktu. Makanya, cuma ngandelin nabung biasa aja itu nggak akan pernah cukup buat ngamanin masa depan kalian. Terus, solusinya apa dong? Ya investasi. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lurusin dulu nih definisinya biar nggak salah kaprah. Menurut ahli investasi Eduardus Tandelilin, investasi itu intinya adalah komitmen dana yang kita keluarkan hari ini buat dapetin keuntungan di masa depan. Bahasa gampangnya gini, investasi itu bukan skema cepat kaya dalam semalam, dan pastinya bukan judi. Ini tentang nahan diri buat nggak ngabisin semua uang kita sekarang, supaya uang itu bisa bekerja, bertumbuh, dan ngalahin si inflasi tadi buat masa depan kita. Sayangnya nih, masih ada aja miskonsepsi yang nempel banget di masyarakat kita. Mitos yang bilang kalau investasi, apalagi pasar saham, itu cuma arena bermainnya orang-orang tajir. Ya, emang sih, dulu banget ada masanya di mana kalau mau buka rekening saham aja kalian diwajibin nyetor modal minimal 10 juta rupiah. Nominal segitu jelas berat banget buat sebagian besar orang kan? Tapi dengerin baik-baik, zaman udah berubah drastis. Aturan main yang lama itu udah nggak berlaku lagi di hari ini. Sama sekali nggak. Coba deh kita main-main sama imajinasi sebentar. Bayangin kita naik mesin waktu, balik ke tahun 2000. Saat itu, kalian punya uang cash nganggur sebesar 700 ribu rupiah. Kalian dihadapkan sama dua pilihan cerdas nih. Beli emas buat tabungan tradisional, atau kalian ambil risiko buat beli saham sebuah bank yang saat itu kebetulan lagi penawaran saham perdana atau IPO. Kira-kira, apa yang bakal terjadi sama uang 700 ribu kalian itu setelah 25 tahun berlalu? Dan ini dia yang secara luar biasa ngejawab pertanyaan tadi. Kalau kalian pilih beli emas, uang 700 ribu kalian itu bakal bertumbuh jadi sekitar 16 juta rupiah. Itu angka yang fantastis loh, pertumbuhannya tembus 2.220%. Emas benar-benar terbukti bisa nyelamatin uang kalian. Tapi coba perhatiin alternatif satunya. Kalau kalian pakai 700 ribu itu buat beli saham Bank BCA pas IPO tahun 2000, pertumbuhannya bukan lagi ribuan persen, tapi udah nyentuh angka puluhan ribu persen. Yap, kalian nggak salah dengar. Angka pastinya itu 25.828%. Bener-bener mencengangkan kan? Modal awal yang kelihatannya sepele cuma 700 ribu tadi, kalau dipegang sampai hari ini udah meledak jadi lebih dari 181 juta rupiah. Ini tuh bukti di depan mata. Gimana instrumen finansial yang tepat kalau kita pegang dalam jangka panjang bisa nyiptain kekayaan luar biasa dari modal yang super minim. Sekarang kalian mungkin mikir, kok bisa sih? Gimana matematikanya tuh? Rahasianya ada di sebuah proses yang namanya stock split atau pemecahan nilai saham. Perjalanan sejarahnya kayak gini. Sejak tahun 2000, Bank BCA udah ngelakuin 4 kali pemecahan saham. Artinya, 500 lembar saham awal yang kalian beli tadi dipecah jadi 1.000, terus jadi 2.000, 4.000, sampai akhirnya di tahun 2021 berubah jadi 20.000 lembar saham. Bayangin, kalian nggak perlu setor modal sepeser pun lagi, tapi jumlah lembar kepemilikan kalian berlipat ganda terus-terusan. Tapi ingat ya, harga saham itu nggak naik pakai sihir. Harga itu adalah cerminan dari fundamental dan performa nyata perusahaannya di lapangan. Coba kita tengok pertumbuhan laba bersihnya. Di tahun 2000, laba bersih Bank BCA itu 1,8 triliun rupiah. Masuk ke 2010, lompat ke 8,48 triliun. Dan coba tebak di 2024,
udah tembus 54,8 triliun rupiah. Karena perusahaannya ini emang terus-terusan mencetak untung gila-gilaan dari tahun ke tahun, ya logis banget dong kalau nilai kepemilikan saham kalian di situ juga ikut terbang meroket. Cerita tadi itu ngebuktiin satu hal penting. Waktu adalah sahabat terbaik dalam berinvestasi, bukan semata-mata nominal modalnya. Jadi please, berhenti nungguin sampai gaji kalian 2 digit baru mau mulai investasi. Solusi paling actionable sekarang juga itu terapin aturan 10%. Mulai rutinin buat nyisihin minimal 10% dari pendapatan kalian di awal bulan. Bahkan walau gaji kalian sekarang masih sebatas UMR. Ini bukan soal seberapa gede setorannya, tapi soal gimana kita ngebangun otot kebiasaan investasi itu sejak dini. Mari kita lanjut dan lihat gimana langkah konkretnya. Kalau kalian benar-benar awam dan baru mau nyemplung, reksadana ini adalah starting point yang paling oke dan aman. Kenapa reksadana dibilang super cocok buat pemula? Pertama, barrier to entry-nya rendah banget. Rp100.000 aja udah bisa mulai. Kedua, kalian nggak perlu pusing analisis pasar tiap hari karena uang kalian dikelola langsung sama ahlinya, si manajer investasi. Terus sifatnya itu sangat liquid, artinya bisa dicairin kapan aja kalian butuh. Dan yang bikin makin seneng, keuntungannya itu bebas pajak. Terus gimana kalau kalian pengen ambil langkah yang sedikit lebih adventurous? Pengen nyobain punya saham perusahaannya langsung gitu? Wah, tenang aja, kalian nggak butuh puluhan juta. Percaya atau nggak, cuma dengan modal Rp500.000 aja, iya cuma 500.000, pintu buat jadi salah satu pemilik dari berbagai perusahaan raksasa di Indonesia udah kebuka lebar buat kalian. Beneran loh, dengan uang di bawah 500.000 itu, kalian udah bisa beli minimal 1 lot alias 100 lembar saham dari merek-merek ternama yang barangnya kita pakai sehari-hari. Kalian udah bisa punya bagian dari Astra, jaringan minimarket Alfamart, bank raksasa kayak BRI, pabrik farmasi Sido Muncul, sampai grup retail gede semacam Mitra Adi Perkasa atau MAP. Perusahaan-perusahaan kelas atas ini sepenuhnya bisa dijangkau sama kalian yang modalnya cuma 500.000. Nah, apa yang benar-benar menarik buat kita lihat sekarang adalah hitung-hitungan nyatanya. Sebagai contoh nih, misal harga saham Bank BRI ada di kisaran Rp4.770 per lembarnya. Berarti buat beli 1 lot yang isinya 100 lembar, kalian cuma perlu sekitar Rp477.700 aja. Emang sih ada biaya transaksi sekuritasnya, tapi itu super duper kecil. Biasanya cuma sekitar 0,18% dari transaksi yang kalau dihitung-hitung bahkan nggak nyampe 1.000 perak. Prosesnya benar-benar nyata, terjangkau, dan nggak menakutkan sama sekali kan? Sampai di titik ini, saya yakin kalian pasti udah mulai bersemangat. Tapi, biasanya nih, sebagai pemula pasti ada satu ketakutan yang mengganjal. Gimana kalau saya kena tipu? Gimana caranya ngehindarin skema penipuan yang sering banget dibilang investasi bodong? Apalagi sering kan kita dengar berita orang hartanya ludes gara-gara salah masukin uang. Gak usah khawatir, kita juga punya kok jaring pengamannya. Anggap aja saya ini teman finansial kalian yang bakal mastiin kalian tetap aman. Sebelum kalian berani transfer uang sepeser pun buat investasi, kalian wajib ngelakuin 3 cek keamanan ini. Pertama, pastiin banget aplikasi atau perusahaan investasinya itu terdaftar dan diawasi resmi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, cek identitas perusahaannya. Pastiin mereka punya alamat fisik yang jelas, bukan alamat bodong. Dan yang ketiga, pastiin agen yang nawarinnya itu punya lisensi yang sah. Jadi, poin krusialnya itu ada di soal perizinan. Apalagi kalau bahas reksadana, kalian harus tahu istilah WAEPRD atau Wakil Agen Penjual Efek Reksadana. Ini tuh sertifikasi dan lisensi resmi dari OJK buat perorangan atau agen, biar mereka bisa secara legal jualan produk investasi mewakili si perusahaan. Di Indonesia, orang tuh dilarang keras jualan reksadana secara pribadi. Jadi kalau tiba-tiba ada orang random di grup obrolan nawarin investasi bawa-bawa nama pribadi, wah itu udah pasti ilegal. Mending kalian langsung mundur teratur deh. Pada akhirnya, inti dari seluruh perjalanan kita di Explainer ini tergambar sempurna lewat prinsip sederhana ini. Menjadi sejahtera secara finansial itu bukanlah sekedar tentang besaran nominal yang kalian setor di awal. Ini tuh tentang behavior atau perilaku kalian, tentang kedisiplinan, dan yang paling penting, tentang konsistensi kalian dari waktu ke waktu. Memulai dengan nominal kecil hari ini tuh jauh lebih powerful dan masuk akal dibandingkan cuma nungguin durian runtuh yang entah kapan datangnya. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi duit saya cukup gak ya buat investasi, karena kita udah buktiin sama-sama modal 100-500 ribu aja itu udah lebih dari cukup buat mulai. Pertanyaannya adalah, kapan kalian bakal ambil langkah pertamanya? Kapan kalian mau mulai nyisihin yang 10% tadi dan ngebiarin uang kalian kerja keras buat masa depan kalian sendiri? Jangan ditunda-tunda lagi ya. Mulailah perjalanan finansial kalian sekarang juga dan siap-siap takjub lihat gimana langkah kecil ini merubah hidup kalian nanti. Terima kasih banyak udah bergabung di Explainer kali ini dan sampai jumpa.